Oke, halo guys. Jadi di sini aku mau ngenalin tentang funneling ya. Nah, Udah siap. jadi funneling ini adalah mungkin buat orang yang nggak kenal tentang funneling ya. Ini aku kasih gambaran singkat aja. Contohnya itu mungkin kita dari Surabaya, terus habis itu kita pengen liburan ke pantai gitu ya. Nah, kita harus mikirin nih, kita harus lewat jalan mana, kemudian kita harus naik apa, terus kita ke sana butuh berapa lama. Nah, itu kita yang harus memikirkan agar penumpang yang ada di dalam kendaraan itu bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan nyaman. Jadi kita harus menentukan kendaraan yang paling nyaman, yang dibutuhkan dengan audiens. eh, Tempat tujuannya itu harus benar-benar presisi sesuai dengan apa yang diharapkan, dan yang pasti tidak membuat kecewa orang yang kita ajak liburan itu tadi. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Jadi kalau di marketing, funneling ini kita harus mengantarkan audiens kita, calon customer kita, untuk bisa mengambil produk-produknya kita. Jadi tujuannya ini adalah produk-produknya kita, sehingga eh, customer yang telah mendapatkan produknya kita itu nggak kecewa dan nggak merasa pelayanan kita itu buruk gitu ya, dan mau ngambil produknya kita dengan senang hati tanpa harus terpaksa gitu ya. Nah, itu adalah melalui sebuah journey. Kalau biasanya di marketing dikenal customer journey gitu ya. Nah, di sini aku ada beberapa journey yang mungkin eh, bisa teman-teman terapin, karena ini yang biasanya aku pakai di tempat aku kerja gitu ya. Nah, ini yang pertama itu adalah di bagian awareness. Bagian awareness ini teman-teman adalah memulai dengan mengenalkan apa namanya, topik-topik yang bakalan mengarah ke produk-produknya kita gitu ya. Misalkan kita jualan baju contohnya, ya kita bikin konten-konten misalkan itu mengarah, topiknya yang mengarah ke soal baju gitu ya. Entah itu tips melipat baju, tips merawat baju, kayak gitu-gitu. Nah, itu dengan menemukan dengan mengenalkan produknya kita. Nah, dengan mengenalkan konten-konten yang berkaitan dengan hal tersebut, itu membuat orang pikirannya itu mengarah ke situ gitu ya. Nah, biasanya sini aku adalah pakainya di sosial media. Ya, biasanya di Instagram, di TikTok, dan di YouTube gitu ya. Karena dulu sempat di Spotify, karena memang sekarang eh, Spotify udah nggak terlalu gencar kayak dulu ya. Jadi akhirnya kita stop untuk yang di Spotify. Jadi kita cuma pakai Instagram, TikTok, sama YouTube. Nah, itu adalah funneling pertama. Nah, kemudian ketika orang-orang ini sudah mengenal, maksudnya pikirannya sudah mengarah ke situ, karena memang kalau sudah misalkan ngefollow gitu ya, pasti pikirannya juga mengarah ke situ. Nah, kita buat dia itu lebih tertarik gitu ya. Jadi misalkan kita apa ya, adakan event, mungkin misal kita jualan baju terus ada event di suatu lokasi, atau misalkan ada event promo kayak gitu misalkan. Nah, itu bisa kalian berikan kepada, lemparkan ke mereka, misalkan bikin flyer atau mungkin bikin video promo kayak gitu-gitu. Jadi arahkan mereka untuk supaya dia itu sebenarnya butuh sama produkmu gitu ya. eh, jadi bukan berarti ini menjelaskan tentang produknya ya, tapi adalah membuat apa, menjelaskan kalau audiens kita tuh sebenarnya butuh loh produknya kita gitu. Itu misalkan kita jual baju, nah itu kita menjelaskan kalau baju itu harus butuh baju yang benar-benar nyaman, fit gitu ya. Misal bajunya yang adem kainnya misalnya kayak gitu. Jadi kita memberikan apa ya, kriteria kalau memang
produknya kita itu sebenarnya kayak gitu loh gitu. Nah, mengenalkan ini masih kita tetap bisa pakai sosial media ya. Jadi kita terbantu dengan adanya itu, kita bisa bikin konten-konten yang kemungkinan bisa viral gitu ya. Jadi setelah kita mengenalkan tadi topik-topiknya yang berkaitan dengan itu, dengan produknya kita, kemudian kita mengarahkan dari orang-orang ini supaya ada kebutuhan terkait dengan produknya kita gitu. Jadi kita membuat mereka itu butuh gitu ya, itu dulu. Nah, setelah kita membuat mereka itu butuh, audiens kita itu butuh, nah barulah kita masuk nih, kita kasih tahu kalau kita punya produk ini loh gitu loh. Nah, produk ini itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu barulah masuk produknya kita jelaskan tentang produknya kita. Jadi di situ dia merasa mendapat solusi, bukan merasa kita ditawar-tawarin kayak gitu ya. Jadi akhirnya mereka merasa diberi solusi dari kita gitu ya, dan dia pasti akan merasa senang. Kalau memang nggak merasa senang, berarti bisa jadi karena memang dia merasa kayak dipromoin gitu ya, karena memang dia benar-benar belum butuh soal itu. Berarti kita bagaimana caranya membuat mereka butuh dulu gitu ya. Nah, untuk kita menjelaskan produk ini bisa kita arahkan dari audiens-audiens yang dari sosmed itu untuk kita lempar ke websitenya kita misalkan, atau mungkin kita arahkan ke WhatsApp, itu juga boleh kalau memang nggak punya website ya. Tapi lebih baiknya sih ke website, karena yang biasa tak lakukan itu ke website, karena di website kita bisa menjelaskan dengan detail tentang produknya kita gitu sih. Nah, setelah mereka tahu tentang produknya kita dan cocok, atau mungkin dia merasa nggak cocok tapi pengen tahu lebih lanjut gitu ya, itu. Jadi kalau memang cocok dan pengen tahu lebih lanjut, baru kita lempar ke WhatsApp gitu ya. Kenapa harus WhatsApp? Kenapa gak langsung bayar di website? Karena memang tujuannya adalah kita membangun engagement. Jadi nggak cuman kita jual produk terus dia beli ya udah kita lepas gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita engage. Setelah dia masuk ke WhatsApp, barulah kita kenalkan lebih dalam lagi apakah produk ini tuh bisa memberikan solusi kepada mereka gitu sih. Jadi contohnya gitu. Nah, setelah dia masuk ke WhatsApp, kita kasih wejangan gitu ya. Nah, mungkin bisa kita ajak presentasi untuk mengenalkan lebih dalam tentang problemnya dia dan solusi yang mau kita berikan gitu. Nah, situ pentingnya adalah si yang memegang WhatsApp ini harus bisa closing dengan baik. Nah, closing bisa terjadi di WhatsApp ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang dari orang yang sudah masuk ke WhatsApp ini ternyata belum sampai closing, nah ini hitungannya adalah sudah hot lead gitu ya. Nah, kalau sudah termasuk hot lead, ini barulah masuk ke database-nya kita. Kita full up lewat berbagai berbagai media. Nah, ada beberapa media yang tak pakai. Jadi yang pertama itu ya full up biasa pakai WhatsApp. Kemudian yang kedua itu kita full up pakai email. Jadi kita pakai email automation. Jadi yang memang ada journey-nya emailnya. Dari email 1, email 2, email 3 itu ada journey-nya. Kita sesuaikan isi emailnya agar sampai orang itu benar-benar tertarik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dari iklan. Nah, dari iklan ini kita set untuk audiensnya itu adalah dari database-nya kita aja. Jadi dari hot lead itu aja tadi. Jadi yang kena iklan itu adalah hot lead-nya kita. Kita cuman ngiklanin untuk membuat mereka ini benar-benar sampai closing gitu ya, gitu sih. Jadi kita mungkin kita kasih testimoni kah, mungkin kita kasih penjelasan yang detail untuk memenuhi solusi, untuk memenuhi kebutuhan mereka misalnya kayak gitu. Jadi penting untuk teknik closing di sini gitu ya. Jadi itu funnelnya yang biasa tak pakai. Jadi dari awal itu sosial media, kemudian masuk ke website, kemudian dari website baru ke WhatsApp gitu. Dari WhatsApp baru kita full up
retargeting pakai beberapa media dari email, WA, dan juga iklan. Itu sih mungkin. Ya, mungkin itu saja. Thank you, sampai jumpa.